Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Sukma. Saya akan membawa kisah mistis yang berjudul Jejak yang Tertinggal di Gunung Lawu. Cerita ini ditulis oleh Putri Ayu Shena. Dan kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari saya. Hujan baru saja reda ketika lonceng pulang sekolah berbunyi. Halaman SMA Negeri 5 Karanganyar dipenuhi siswa yang berlarian menghindari genangan air dan bau tanah basah memenuhi udara. Di sudut belakang sekolah, di bawah pohon flamboyan yang daunnya meneteskan sisa hujan, 3 sahabat duduk melingkar. Tama sedang membersihkan lensa kameranya, Tio sibuk menyeruput es teh yang sudah hampir mencair, dan Firman hanya menatap kosong ke arah lapangan. Jadi nggak minggu depan? Tanya Tio, memecah keheningan. Tama mengangkat kepalanya. Naik Lawu, jadi. Udah lama kita nggak mendaki bareng. Tio tersenyum puas. Mantap, gue udah booking tenda di basecamp Cemoro Sewu. Firman tidak langsung menanggapi. Tama meliriknya. Man, lu nggak apa-apa kan? Dari tadi diam aja. Firman menghela napas panjang. Gue cuma mikir, Lawu itu beda. Tio tertawa. Beda gimana? Semua gunung juga punya cerita mistis, Man. Tapi, Firman menelan ludah. Di Lawu, ada seseorang yang gak pernah pulang. Tama dan Tio saling berpandangan. Mereka tahu siapa yang dimaksud. Kakak Firman yang hilang 5 tahun lalu saat mendaki Lawu. Berita itu sempat jadi heboh, tapi tak pernah ada jawaban pasti. Gue cuma mau nyari ketenangan. Lanjut Firman, suaranya merendah. Man, ini cuma pendakian. Kita nggak usah mikir aneh-aneh, kata Tama, mencoba menenangkan. Namun, sebelum percakapan berlanjut, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah lapangan. Bukan angin biasa. Angin itu membawa suara samar, seperti seseorang berbisik memanggil nama. Firman. Firman sontak menoleh. Matanya mencari-cari sumber suara. Lapangan kosong, hanya ada sisa genangan air yang berkilau terkena cahaya senja. Man, lo dengar? Tio mengerutkan kening. Dengar apa? Suara, ada suara yang manggil nama gue. Tama berdiri, menepuk bahu Firman. Paling cuma perasaan lu. Tapi jauh di dalam hati, Tama tahu. Dia juga mendengar suara itu. Persiapan yang mengundang tanda tanya. Hujan baru saja reda ketika bel pulang sekolah berbunyi. Udara sore itu terasa lembab. Aroma tanah basah bercampur wangi daun dari pepohonan di halaman sekolah. Tama, Tio, dan Firman berjalan keluar gerbang dengan langkah santai. Mereka melewati trotoar sempit yang dipenuhi genangan air. Sesekali Tio menendang airnya hingga terciprat ke sepatu Tama. Jangan ising lu, basah nih sepatu, protes Tama sambil mendorong bahu Tio. Biar lu nggak kaku bro, hidup harus ada serunya, balas Tio sambil tertawa. Di ujung gang warung kecil Bu Sarmi sudah ramai. Bau gorengan yang baru diangkat dari wajan langsung membuat perut mereka berbunyi hampir bersamaan. Mampir dulu nggak? Tanya Tio, tangannya sudah menunjuk ke arah warung. Tama mengangguk, lalu menoleh ke Firman. Lu ikut, Man? Firman mengangguk singkat. Ikut aja, perut gue juga udah minta diisi. Mereka duduk di bangku kayu panjang yang catnya sudah mulai terkelupas. Bu Sarmi dengan senyum ramahnya langsung menyajikan piring berisi tahu isi, tempe mendoan, bakwan, dan sambal kacang. Nih, anak-anak favorit Bu Sarmi. Baru hujan makan gorengan panas tuh mantep, ujarnya sambil menuangkan teh hangat ke gelas kaca. Tama langsung mengeluarkan buku kecil dari tasnya sambil menggigit bakwan. Jadi gini, gue udah bikin list barang buat minggu depan. Ia membaca sambil menulis. Sleeping bag, tenda, kompor portable, nesting, headlamp, jas hujan, P3K. Tio mengangkat tangan. Jangan lupa kopi saset sama biskuit. Gue nggak bisa kalau tengah malam cuma ngunyah mikap doang. Ya itu mah tugas lu Tio. Biar kalau kehabisan cuma lu yang nangis, sahut Tama sambil tertawa.
Firman dari tadi hanya memegang gelas tehnya, jarang menimpali. Pandangannya sesekali menerobos jalanan sepi di depan warung, seakan pikirannya melayang entah kemana. "Man, lu kenapa? Dari tadi dia mulu?" tanya Tama sambil menatapnya. Firman senyum tipis, tapi matanya tidak. "Gue cuma mikir, apa kita beneran harus naik lau?" Tio berhenti mengunyah, menatap Firman heran. "Loh, bukannya lu yang paling semangat ngajakin kemarin?" Firman menatap mereka berdua. "Iya, cuma lau itu bukan gunung biasa buat gue. Ada sesuatu yang belum selesai di sana." Tama merapatkan suaranya, penasaran. "Sesuatu? Maksud lu, ini ada hubungannya sama kakak lu?" Firman menunduk, jari-jarinya mengetuk pelan gelas teh. "Mungkin. Gue cuma nggak mau kita ngalamin hal yang sama kayak dia. Tapi anehnya, gue ngerasa kayak ditarik ke sana. Kayak ada yang manggil." Ucapan itu membuat suasana di meja mereka berubah. Terdengar jelas suara sendok yang membentur gelas teh Tio. Angin sore masuk dari sela-sela papan warung, membuat plastik-plastik belanja di gantungan bergoyang pelan. Tama mencoba mencairkan suasana. "Ya udah, kita persiapan yang matang aja. Kalau ada tanda-tanda aneh, kita langsung turun. Setuju?" "Setuju," sahut Tio walau nadanya tak lagi seceria tadi. Firman mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ia tahu. Apapun yang ia temui nanti di Gunung Lau, ia tidak bisa mundur. Ada rahasia yang menunggunya di sana. Rahasia yang hanya ia dan arwah kakaknya yang tahu. Sabtu siang, langit Surakarta tampak mendung tipis. Udara terasa agak gerah meski matahari sering tertutup awan. Tama, Tio, dan Firman bersepakat bertemu di depan sebuah toko perlengkapan outdoor yang terkenal di daerah mereka. Rak-rak di dalam toko itu penuh sesak dengan perlengkapan pendakian. Jaket gunung warna-warni, deretan tas carrier yang menggantung, tumpukan sepatu trekking hingga alat masak portable. Aroma khas kain baru bercampur bau karet dari sepatu memenuhi ruangan. Tama masuk lebih dulu, matanya langsung tertuju ke rak tenda. "Yang ini muat bertiga, bro," ujarnya sambil menunjuk tenda dom warna biru. Tio sudah sibuk mencoba headlamp, menyalakan dan mematikannya berulang kali. "Wih, mantep. Kalau malam, gue bisa nyorot muka lu pas lagi tidur," godanya. "Bercanda mulu lu," sahut Tama sambil memeriksa label harga. Sementara itu, Firman memilih berjalan menyusuri lorong rak sleeping bag. Tangannya menyentuh kainnya pelan. Matanya tampak seperti mencari sesuatu. Saat ia berhenti di depan sebuah sleeping bag berwarna coklat tua, seorang pria paruh baya muncul di sebelahnya. Kulitnya legam, wajahnya keras, dan matanya menyipit tajam seolah sedang menilai Firman. "Anak muda, mau kemana?" Suaranya berat, nyaris seperti gumaman. Firman sedikit terkejut. "Ke Gunung Lau, Pak." Pria itu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Lau. Gunung itu menyimpan banyak cerita." Firman mencoba membalas senyum, tapi justru merasa tidak nyaman. "Iya, saya tahu. Makanya persiapan harus lengkap." Pria itu mencondongkan tubuhnya sedikit, suaranya dipelankan. "Kalau kamu ketemu orang di atas sana, jangan langsung percaya dia pendaki. Kadang, yang kelihatan hidup, sebenarnya sudah lama mati." Ucapan itu membuat Firman terdiam. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi pria itu sudah berjalan menjauh, menghilang di balik rak carrier. Saat Firman mencoba mengejarnya, ia mendapati lorong itu kosong, seolah ia menghilang begitu saja. "Man, sini, bantu pilih kompor portable," teriak Tio dari kejauhan. Firman menggeleng pelan, mencoba menghapus rasa aneh yang mengendap di kepalanya. Ia berjalan ke arah teman-temannya sambil menatap sekali lagi ke lorong tadi, memastikan dirinya tidak berhalusinasi. Di kasir saat mereka membayar, Firman sempat melirik papan pengumuman di dekat pintu. Ada beberapa foto pendaki hilang yang ditempel di sana, lengkap dengan tanggal terakhir terlihat. Salah satu foto membuat jantungnya berdegup kencang. Wajah kakaknya menatap dari balik kertas yang sudah menguning.
Malam sebelum keberangkatan. Rumah Firman malam itu sunyi. Angin berdesir lewat jendela kamarnya, membuat tirai bergoyang pelan. Di meja belajar, perlengkapan pendakiannya sudah tersusun rapi. Sepatu gunung yang baru dibeli, jaket tebal, headlamp, dan beberapa bungkus makanan instan. Jam dinding menunjukkan pukul 23.47. Firman seharusnya sudah tidur, mengingat besok mereka akan berangkat subuh. Tapi matanya justru terus terbuka. Pikirannya dipenuhi wajah pria misterius di toko outdoor tadi siang. Dan foto kakaknya di papan pengumuman itu. Ia berusaha memejamkan mata. Tapi begitu terlelap sebentar, sebuah mimpi menjeratnya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di jalur pendakian Lawu sendirian. Kabut tebal menutup pandangannya, dan udara dingin menusuk tulang. Dari balik kabut, terdengar suara langkah kaki mendekat. Firman menahan napas. Siluet seorang pria mulai terlihat, semakin dekat. Hingga akhirnya wajahnya jelas. Itu kakaknya. Tapi wajah itu pucat. Bibirnya membiru dan matanya kosong menatapnya. Pulang Laman. Suara kakaknya berat, nyaris seperti berasal dari dalam tanah. Firman mundur selangkah, tapi kakaknya terus mendekat. Tangannya terulur. Jemari dingin itu hampir menyentuh pundaknya. Brak! Firman terbangun dengan napas terengah. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendengar suara seperti sesuatu jatuh dari ruang tamu. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari kamar. Lampu ruang tamu mati. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Di lantai, ia menemukan foto lama keluarganya. Foto itu biasanya tergantung di dinding, tapi kini tergeletak, bingkainya pecah. Saat ia mengambilnya, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam foto, sosok kakaknya tampak memalingkan wajah. Padahal sebelumnya, ia yakin kakaknya menghadap kamera seperti semua orang di foto itu. Sebuah bisikan lirih terdengar di telinganya. Jangan ke Lawu. Firman langsung menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menusuk kulitnya. Ia buru-buru kembali ke kamar, memutuskan untuk menyalakan lampu semalaman. Namun matanya tetap tak bisa terpejam. Kata-kata kakaknya di mimpi tadi terus berulang di kepalanya. Mereka tiba di pos 1 setelah hampir 30 menit mendaki. Sebuah batu besar menjulang di samping jalur. Bentuknya menyerupai kepala ayam jago. Namanya Watu Jago, kata Tama sambil membaca papan kecil di dekat batu itu. Katanya dulu batu ini jadi penanda para pendaki zaman dulu sebelum ada jalur resmi. Tio memotret batu itu dari berbagai sudut, lalu terkekeh. Bentuknya emang unik sih, kayak lagi merhatiin kita. Firman menatap batu itu lama, tanpa sadar bibirnya bergetar. Kayak hidup. Tama menoleh cepat. Lo kenapa ngomong gitu? Firman buru-buru tersenyum tipis. Enggak, cuma bercanda. Tapi dalam hati, ia tahu matanya barusan melihat sesuatu. Bayangan samar seperti wajah manusia yang muncul di permukaan batu, lalu menghilang. Jalur mulai menanjak, dan kabut semakin tebal. Angin berhembus kencang, membawa aroma aneh, seperti tanah basah bercampur bau dupa. Tio mendengus. Kalian cium nggak? Ini kayak bau orang lagi bakar dupa di pura. Tama mengangguk pelan. Padahal di sini nggak ada orang selain kita sama pendaki yang tadi jauh di belakang. Firman berhenti sejenak, memicingkan mata ke arah kabut. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan, sangat pelan, seolah datang dari bawah tanah.
Ia menelan ludah. "Kalian dengar nggak?" Tama dan Tio saling pandang. "Dengar apaan?" "Suara gamelan," jawab Firman lirih. Tio tertawa, mencoba mencairkan suasana. "Bro, jangan bikin horor dulu, kita baru pos 1. Tapi Tama memperhatikan wajah Firman yang pucat dan serius. Itu bukan nada bercanda. Beberapa meter sebelum pos 2, mereka melihat sesuatu di pinggir jalur. Kain putih lusuh yang tersangkut di semak-semak. Ukurannya mirip selendang. Tama mendekat dan hendak mengambilnya, tapi Firman menahan tangannya. "Jangan dipegang." "Kenapa?" Firman menggeleng. "Nggak tahu, perasaan gue nggak enak aja." Mereka memutuskan melewati kain itu tanpa menyentuhnya. Tapi dari balik kabut, di antara pepohonan, terlihat siluet seseorang berdiri diam. Tingginya jangkung, tubuhnya kurus, dan kepalanya miring seperti sedang memperhatikan mereka. Begitu Tio menoleh lagi, sosok itu sudah hilang. Matahari yang tadinya menyinari jalur perlahan tertutup awan kelabu. Kabut mulai menebal, membuat pandangan hanya tersisa beberapa meter ke depan. Langkah mereka otomatis melambat, apalagi jalur menuju pos 3 semakin menanjak dan dipenuhi batu licin. Tio menghela napas panjang sambil menaruh kameranya di tas. "Gue nggak nyangka Lau bakal seangker ini kalau ketutup kabut." Tama menoleh cepat, mencoba bercanda. "Makanya jangan kebanyakan foto, nanti nggak sadar ada yang ikut di belakang." Firman hanya diam, memegang erat tali ranselnya. Kata-kata Tama justru mengingatkannya pada mimpi semalam dan sosok yang ia lihat di antara kabut di pos 2. Pos 3, pos pemancar. Pos 3 ditandai dengan sebuah bangunan kecil yang sudah reot, dindingnya retak dan catnya mengelupas. Antena pemancarnya sudah berkarat, miring seperti mau roboh. Angin membuat pintunya berderit pelan. "Kayaknya ini bekas pos pemancar radio," kata Tama sambil mengintip ke dalam. Tio memotret sebentar, lalu ikut melihat. Di dalam hanya ada meja kayu tua dan kursi patah. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, Firman melihat coretan di dinding. "Jangan teruskan jika kabut pekat." Coretan itu tampak dibuat tergesa-gesa, menggunakan sesuatu yang merah, entah cat, entah darah. Firman menunjuknya. "Kalian lihat ini?" Tio mengernyit. "Bisa aja orang iseng nulis gitu buat nakut-nakutin pendaki." Firman hanya diam, memegang erat tali ranselnya. Kata-kata Tama justru mengingatkannya pada mimpi semalam dan sosok yang ia lihat di antara kabut di pos 2. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 terasa semakin berat. Kabut makin tebal, angin membawa butiran air seperti hujan gerimis. Jalur yang licin membuat mereka harus berpegangan ke akar pohon dan batu. Di tengah langkah pelan itu, Firman tiba-tiba berhenti. Tama menanya, "Kenapa, Man?" Firman, "Lo dengarnya?" Tio, "Apalagi? Gue cuma dengar suara angin." Firman menatap mereka serius. "Bukan, itu suara orang berbisik." Mereka semua terdiam, mencoba fokus. Benar, di sela suara angin ada bisikan samar, cepat dan tidak jelas bahasanya, seperti doa atau mantra. Semakin mereka melangkah, bisikan itu makin jelas, seolah-olah mengikuti dari arah belakang. Tio mulai gelisah. "Oke, ini nggak lucu lagi." Tama mencoba menenangkan. "Mungkin itu pendaki lain yang lagi ngobrol." Firman menggeleng. "Kalau itu suara manusia normal, harusnya jelas. Ini kayak datang dari dalam kepala." Saat mereka kembali berjalan, Firman merasa ada yang bergerak cepat di samping jalur, seperti bayangan hitam yang melintas di antara pohon. Tio juga berhenti mendadak. "Tio, lo lihat itu?" Tama, "Apa?" "Gue nggak yakin, tapi kayak ada orang lari, cepat banget." Firman menarik napas panjang. "Gue rasa ini udah mulai masuk ke bagian jalur yang gak biasa." Tama mencoba tetap tenang. "Kita lanjut aja, fokus ke tujuan. Jangan diomongin terus, nanti malah makin ke bawah suasana." Mereka pun melangkah lagi, tapi suasana sudah berubah. Kabut terasa seperti menutup mereka rapat-rapat, dan setiap langkah sepatu seakan ada gema aneh, seperti ada yang mengikuti tepat di belakang. Warung di tengah kabut. Kabut semakin pekat, menelan pandangan mereka.
Jam tangan Tio menunjukkan pukul 13.47 menit, tetapi cahaya matahari hampir tak tembus tebalnya kabut. Suara langkah sepatu di bebatuan terasa lebih nyaring dari biasanya, seperti dipantulkan kembali oleh dinding kabut itu sendiri. Firman berjalan paling belakang, matanya terus waspada. Beberapa kali ia melihat gerakan samar di tepi jalur, tetapi setiap ia fokus, hanya ada pepohonan berlumut. "Bro, kalau nggak salah, dari sini ke warung Boyem nggak jauh lagi kan?" Tio mengangguk napas. "Ya, harusnya 20 menit lagi. Gue udah nggak sabar makan gorengan sama teh panas." Ucapan itu seolah memberi semangat baru, dan mereka mempercepat langkah. Siluet warung di tengah kabut. Akhirnya, samar-samar, terlihat atap seng di tengah kabut. Bentuknya kecil, dengan dinding kayu sederhana. "Itu dia!" seru Tio lega. Tapi semakin dekat, Firman merasakan ada yang aneh. Warung itu terlihat jauh lebih tua dari foto-foto yang pernah ia lihat di internet. Catnya pudar, kayunya lapuk, dan papan nama Mbok Yem miring setengah patah. Saat mereka sampai di depan, pintunya terbuka sedikit, menimbulkan suara derit panjang. Dari dalam, tercium aroma teh manis bercampur bau kayu basah. "Permisi," Tama melangkah masuk lebih dulu. Di dalam, suasananya redup. Hanya ada satu meja panjang dan beberapa kursi. Di balik meja, seorang wanita tua duduk diam. Wajahnya tertutup sebagian oleh kain selendang. Tangannya kurus, jarinya panjang-panjang dan kukunya terlihat kekuningan. "Silakan duduk, Nak." Suaranya pelan tapi serak, seolah keluar dari tenggorokan yang kering. Tio tersenyum ramah. "Mbok Yem ya? Kita mau pesan teh panas 3 sama gorengan." Wanita itu mengangguk pelan, lalu bangkit. Gerakannya lambat, nyaris tanpa suara langkah. Saat ia ke belakang, Firman menyenggol lengan Tama. "Lo inget nggak? Kata orang, Mbok Yem itu udah tua banget, tapi katanya nggak pernah kelihatan berubah dari dulu, dan selalu ramah. Ini beda." Tama mengangkat alis. "Beda gimana?" "Tatapannya. Dari tadi dia nggak benar-benar ngelihat kita." Tak lama kemudian, Mbok Yem kembali membawa 3 gelas teh panas dan piring berisi gorengan. Teh itu mengepulkan asap, tapi aromanya sedikit aneh. Bukan wangi teh pada umumnya. Ada rasa seperti rempah asing. Tio langsung mengambil satu tempe mendoan dan menggigitnya. Enak, tapi rasanya agak beda ya." Tama menyisap tehnya, lalu mengernyit. "Kayak ada rasa jahe, tapi lebih kuat, kayak rempah yang nggak pernah gue coba sebelumnya." Firman belum menyentuh apapun. Ia menatap ke arah pintu belakang warung yang setengah terbuka. Di luar, samar-samar terlihat sosok pria berdiri membelakanginya. Tubuhnya kurus, ransel tuanya robek di beberapa bagian. Saat sosok itu menoleh, Firman membeku. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ia mengenali jaket biru yang pernah kakaknya pakai di foto terakhir sebelum hilang. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke Firman, lalu menggeleng perlahan. Setelah itu, ia menunjuk ke arah jalur pendakian di belakang warung, arah yang akan mereka tuju selanjutnya. Firman bangkit cepat, kursinya bergeser keras. "Man, lo kenapa?" Gue baru aja lihat." Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, pintu belakang tertutup sendiri dengan keras. Angin di dalam warung tiba-tiba dingin menusuk, dan aroma dupa menyengat memenuhi ruangan. Mbok Yem berdiri diam di sudut ruangan. Senyumnya perlahan melebar, tapi matanya tetap tak berkedip. "Kalau kabut turun seperti ini, jangan teruskan perjalanan, Nah." Udara di luar warung terasa jauh lebih dingin dibanding saat mereka masuk. Kabut menelan hampir seluruh pandangan, menyisakan jarak pandang tak lebih dari 2 meter. Warung Mbok Yem yang barusan mereka tinggalkan sudah tidak terlihat lagi, seolah menelan mereka masuk ke dunia lain. Tio berjalan paling depan sambil menyalakan headlamp meski hari masih sore. Aneh,
Padahal harusnya jalannya jelas, kok kayak nggak ada jalurnya. Tama melirik ke sekeliling. Gue juga ngerasa gitu. Batu patok sama tanda cat di pohon yang tadi gue lihat, semua hilang. Firman berjalan paling belakang, pikirannya masih terbayang wajah sosok di belakang warung tadi. Jaket biru itu, tatapan kosongnya, dan gerakan tangan yang jelas memberi peringatan. Di tengah langkah hati-hati mereka, suara lain muncul dari belakang, ritmis, seperti langkah kaki seseorang yang menjaga jarak. Tama menghentikan langkah. Lo denger nggak? Tio menoleh. Apa? Kayak ada yang ngikutin kita. Mereka menunggu beberapa detik, tapi suara itu hilang. Saat kembali melangkah, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Firman menelan ludah. Itu bukan cuma satu orang. Akhirnya mereka menemukan sebuah batu besar di tepi jalur dengan tanda panah putih yang seharusnya mengarah ke puncak. Tapi anehnya, panah itu justru mengarah ke sisi kiri jalur, ke hutan yang jauh lebih rapat. Tio mengerutkan kening. Ini nggak benar, jalur ke puncak nggak pernah belok ke kiri di sini. Firman menatap panah itu lama. Entah kenapa perutnya terasa mual. Jangan ikutin itu. Gue rasa itu jebakan. Baru saja ia bicara, angin dingin berhembus kencang dari arah kiri, membawa bisikan lirih, suara samar yang memanggil namanya. Firman, sini. Tama dan Tio tak mendengar suara itu, tapi Firman merasa kakinya berat untuk bergerak. Di tengah kabut, ia melihat siluet seseorang berdiri di jalur kiri itu. Jaket biru, sama persis seperti yang dikenakan kakaknya. Sosok itu melambaikan tangan, senyumnya samar. Firman melangkah setengah meter tanpa sadar. Tio langsung menarik lengannya. Man, lo mau kemana? Firman menggeleng cepat. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Itu kakak gue. Tama menatapnya heran. Man, kakak lo udah... Gue tahu, tapi gue ngeliat dia, barusan. Mereka memutuskan untuk tetap berjalan lurus, mengabaikan tanda panah itu. Tapi anehnya, setelah 15 menit, mereka justru kembali ke batu besar yang sama. Tio terdiam. Gimana bisa kita muter? Gue yakin tadi nggak belok sama sekali. Tama mulai resah. Bro, kayaknya kita lagi diputerin. Firman menatap sekeliling. Kabut semakin menebal dan suara langkah yang tadi mereka dengar kini terdengar dari segala arah. Seolah mereka dikepung. Di antara kabut itu, sebuah bayangan tinggi muncul perlahan. Langkahnya berat, wajahnya tak terlihat, tapi dari lehernya tergantung peluit logam yang berayun pelan mengeluarkan suara ting, ting, ting setiap ia bergerak. Bayangan itu berhenti tepat di tengah kabut, hanya beberapa meter di depan mereka. Tingginya melebihi rata-rata orang normal. Kepala tertunduk, tubuhnya kaku, dan peluit di lehernya berayun pelan. Ting, ting, ting. Tama menelan ludah. Bro, itu orang? Tio menyipit mata. Kalau orang, kenapa diam aja? Sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bukan wajah manusia biasa yang terlihat, melainkan kulit pucat kebiruan dengan mata hitam pekat. Bibirnya terbuka sedikit, mengeluarkan suara serak seperti gesekan besi. Balik. Hanya satu kata, namun rasanya seperti perintah yang masuk langsung ke dalam tulang. Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka bergerak aneh. Bukan seperti terbawa angin, tapi seperti menggulung dan mengelilingi. Langkah-langkah lain terdengar dari segala arah, cepat dan berat, seolah puluhan orang mendekat. Tama menoleh ke belakang dan hampir berteriak. Siluet-siluet lain bermunculan di kabut itu. Semuanya berpakaian seperti pendaki, tapi tubuh mereka kaku, kepala miring ke samping dan beberapa terlihat tanpa wajah sama sekali. Firman mundur satu langkah, jantungnya berdegup tak terkendali. Ini nggak benar. Sosok tinggi itu kembali menggerakkan peluit di lehernya. Kali ini mengeluarkan 3 tiupan pendek. Seketika,
Semua siluet berhenti bergerak. Tio yang biasanya keras kepala, kini suaranya gemetar. Gue rasa dia yang atur semua ini. Firman menatap peluit itu, lalu matanya membelalak. Peluit itu sama persis kayak punya kakak gue dulu. Gue hafal, ada goresan di sampingnya. Sosok tinggi itu menatapnya lama, lalu menunjuk ke arah hutan di kiri. Arah yang sebelumnya ditunjukkan panah putih di batu. Dia di sana. Suara seraknya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tio menggeleng cepat. Gila loh, kita nggak mungkin ke sana. Itu jalur sesat. Tapi Firman seperti tak bisa mengendalikan diri. Kalau dia benar, itu berarti jasad kakak gue ada di sana. Gue harus lihat. Tio menahan bahunya. Man, ini udah jelas-jelas jebakan. Firman membalas tatapannya. Matanya berkaca-kaca. Gue udah 5 tahun gak tahu kabar kakak gue. Kalau sekarang gue dapat kesempatan, gue gak mau mundur. Kabut di jalur kiri itu mulai terbuka sedikit, seakan memberi jalan. Tapi di baliknya terdengar suara-suara aneh, tawa lirih, gemerisik dedaunan, dan bunyi langkah yang menyeret sesuatu di tanah. Angin mendadak bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan seperti bisikan yang tak jelas. Di saat yang sama, sebuah suara keras terdengar dari belakang mereka. Bruk! Suara seperti batang pohon tumbang, tapi anehnya tak ada pohon yang roboh. Sosok-sosok dalam kabut yang tadi diam, kini mulai bergerak lagi. Melangkah perlahan namun pasti, mengurung mereka. Peluit di leher penjaga tinggi itu berayun liar, mengeluarkan suara logam yang menggaung. Firman, yang tadi masih ragu, kini tahu mereka tak punya pilihan. Kita harus ke kiri, sekarang. Tama menoleh dengan wajah pucat. Gila loh, kalau enggak, mereka bakal nutup jalan keluar, balas Firman sambil menarik tasnya. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga melangkah ke jalur kiri. Begitu kaki mereka menginjak tanah di jalur itu, udara berubah drastis. Lebih dingin, sunyi, dan bau tanah basah bercampur anyir menusuk hidung. Langkah pertama terasa berat, seakan tanah itu menahan sepatu mereka. Pohon-pohon di kiri kanan lebih rapat, dan anehnya, semua batangnya condong miring ke arah jalur, seperti sedang mengawasi. Tio bergumam pelan, kayak mereka hidup. Mereka memutuskan untuk langsung turun ke kota malam itu juga. Mobil bak terbuka yang mereka sewa berguncang-guncang di jalanan berliku. Udara dingin menampar wajah, tapi tidak bisa mengusir pikiran Firman dari jam itu. Tiba-tiba, ia merasa kantong jaketnya lebih berat. Saat dicek, jam itu bergerak. Jarumnya berputar cepat, lalu berhenti di alamat rumahnya yang tertera pada label kecil di bagian belakang jam. Sesuatu yang tidak pernah ia buat. Beberapa jam kemudian mereka tiba di rumah masing-masing. Firman masuk ke rumah dalam keadaan lelah. Ibunya yang sudah tidur tidak menyadari kedatangannya. Namun saat ia melewati ruang tamu, Firman terhenti. Di meja, ada segelas teh panas yang masih mengepulkan asap. Ia belum pernah membuatnya. Ibunya juga tidak mungkin. Ibu Firman tidur sangat cepat kalau malam. Lebih aneh lagi, di sebelah gelas itu terletak foto lama kakaknya dengan jam hitam yang sama di pergelangan tangan. Tapi di foto itu, jarum jam menunjukkan pukul 12. Sebelum Firman sempat memikirkan lebih jauh, terdengar bisikan di belakangnya. Akhirnya, kita pulang. Udara di dalam rumah tiba-tiba menjadi dingin seperti di puncak gunung. Jam di tangannya berdetak keras. Tik-tok, tik-tok. Padahal jarumnya tidak bergerak sama sekali. Firman menutup mata, berharap ini hanya lelah dan halusinasi. Tapi ketika ia membukanya lagi, di kaca jendela ia melihat pantulan seseorang berdiri di belakangnya, mengenakan jaket pendaki yang robek di bahu. Firman terpaku di tempat. Nafasnya memburu, tapi kakinya seperti tertanam di lantai.
pantulan di kaca itu semakin jelas. Sosok itu tinggi, bahunya sedikit membungkuk, wajahnya samar karena tertutup tudung jaket. Tapi Firman bisa melihat ada lubang menganga di bagian dada, seolah sesuatu pernah menembusnya. "Siapa?" Suara Firman tercekat. "Loh," sosok itu tidak menjawab. Perlahan ia mengangkat tangannya, menunjuk jam di pergelangan Firman. Jarumnya mulai berputar cepat, memancarkan kilau kehijauan yang membuat ruangan terasa semakin dingin. Firman spontan berbalik, berharap melihat siapa yang berdiri di belakangnya. Tapi kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun suara langkah kaki masih terdengar, memutari ruang tamu. Langkah berat, seperti memakai sepatu gunung yang basah. Tuk, tuk, tuk. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya lagi. Firman bisa merasakan napas dingin menyapu lehernya. Dalam sekejap, matanya berkunang-kunang. Gambaran mulai membanjiri pikirannya. Ia melihat kakaknya bersama seorang teman berjalan di jalur sempit Gunung Lawu 5 tahun lalu. Mereka terlihat panik, seolah ada sesuatu yang mengejar. Lalu terdengar teriakan. Sosok hitam melompat dari balik pepohonan dan gambarannya terputus. Firman tersentak, keringat dingin membasahi punggungnya. Jam di tangannya kini menunjukkan tanggal hari kakaknya dinyatakan hilang. Ponsel Firman bergetar di meja. Nomor tak dikenal. Ia mengangkat dengan tangan gemetar. "Firman." Suara itu serak, berat, tapi ia mengenalnya. "Tolong, jangan biarkan dia marah. Dia mau pulang." Sebelum Firman sempat bertanya, sambungan terputus. Layar ponselnya gelap, dan saat menyala lagi, foto wallpapernya berganti menjadi foto kakaknya, diambil di jalur pendakian yang sama dengan kilasan tadi. Firman memutuskan untuk masuk ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba mengatur napas. Tapi dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di bawah meja belajar. Perlahan, ia menunduk. Sepasang mata pucat menatapnya dari kegelapan. Bibir sosok itu bergerak, membentuk kata tanpa suara. "Giliranmu." Lampu kamarnya tiba-tiba mati. Firman tidak tidur semalaman. Lampu kamarnya dibiarkan menyala, tapi itu tidak banyak membantu. Bayangan dari bawah meja itu masih membekas di kepalanya. Kata "giliranmu" terus terngiang di telinganya. Pagi itu, ia memutuskan untuk menemui Tama dan Tio di warung langganan mereka sepulang sekolah. Udara siang terasa panas, tapi entah kenapa, Firman merasa kedinginan dari ujung kaki sampai leher. Tio sudah duduk sambil mengunyah gorengan, sementara Tama meneguk teh hangat. Begitu melihat Firman, ekspresi mereka langsung berubah. "Man, lu pucat banget," kata Tama. "Lu sakit?" tambah Tio. Firman menelan ludah. "Ada yang mau gue ceritain, tapi janji dulu, lu berdua jangan anggap gue gila." Mereka saling pandang, lalu mengangguk. Firman mulai menceritakan semua kejadian semalam. Pantulan di kaca, suara langkah, kilasan wajah kakaknya, panggilan telepon misterius, hingga sosok yang bersembunyi di bawah meja. Tak satu detail pun ia lewatkan. Begitu cerita selesai, Tama membeku. Tangannya yang memegang gelas mulai bergemetar. Tio mencoba tertawa, tapi tawanya terdengar kering. "Lu yakin gak lagi ngimpi, Man?" Firman menatapnya tajam. "Lu pikir gue mau bercanda soal beginian?" Tepat saat itu, terdengar bunyi krek pelan. Gelas di tangan Tama retak perlahan. Padahal ia hanya memegangnya dengan ringan. Air teh panas menetes ke meja, membentuk pola aneh, menyerupai jalur pepa pendakian. Tama menganga. "Gue gak mecahin ini." Firman mendekat, menatap pola itu dengan napas tertahan. "Ini jalur Cemoro Sewu, Lawu." Sore harinya Tama mengirim pesan.
Ia mengaku mendengar suara di kamarnya. Langkah kaki seperti seseorang menyeret sesuatu di lantai. Malamnya, Tio ikut mengirim chat. Ia menemukan tanah basah tercecer di lantai kamarnya. Padahal seharian penuh ia tidak keluar rumah. Firman membaca semua pesan itu sambil menatap jam di tangannya. Jarum detiknya kembali berputar terlalu cepat. Ia yakin apapun yang mengikutinya dari Lawu kini telah mengikat mereka bertiga. Dan jika mereka tidak mengembalikan sesuatu yang terbawa, entah apa itu, gangguan ini hanya akan semakin parah. Kita harus balik ke Lawu, kata Firman. Suaranya nyaris berbisik. Kalau enggak, kita bertiga bakal hilang kayak yang lain. Pagi itu langit tertutup awan kelabu. Udara dingin menusuk, seolah mengingatkan bahwa gunung selalu punya caranya sendiri untuk memberi peringatan. Firman, Tama, dan Tio berdiri di depan terminal kecil, membawa tas carrier yang kini terasa jauh lebih berat. Bukan hanya karena peralatan, tetapi juga karena beban perasaan yang tak terucap. Bis menuju Karanganyar melaju pelan. Getaran mesinnya membuat suasana di dalam terasa sunyi dan menekan. Tio, yang biasanya cerewet, hanya menatap kosong keluar jendela. Tama mencoba membuka percakapan, tapi suaranya terdengar serak. Kita yakin mau kesini lagi. Firman menatap lurus ke depan. Kalau kita nggak balik, gangguan itu nggak akan berhenti. Kalian juga tahu itu. Base camp Cemoro Sewu tampak sepi. Hanya ada satu pendaki yang duduk di pojokan, mengenakan jaket lusuh dan topi usang yang menutupi sebagian wajahnya. Tatapannya kosong. Namun saat mereka melintas, pendaki itu berbisik lirih, nyaris tak terdengar. Kalian sudah terlambat. Mereka bertiga saling menatap. Lo denger nggak barusan? Bisik Tama. Firman mengangguk, lalu pura-pura sibuk mengisi data di meja registrasi. Langkah awal pendakian terasa berat. Jalur bebatuan Lawu yang licin seolah menolak mereka untuk naik. Baru 1 jam berjalan, Tio mulai merasa ada yang janggal. Man, lo ngerasa nggak? Jalur ini kayak beda sama kemarin. Padahal ini jalur resmi, tapi tikungan dan tanjakannya terasa asing. Tama ikut menimpali. Kemarin di sini ada pohon besar tumbang, sekarang nggak ada, kayak nggak pernah ada sama sekali. Di pos 2, kabut turun tebal. Dari kejauhan, mereka melihat siluet seseorang berdiri membelakangi mereka. Firman mempercepat langkah. "Permisi, Mas." Orang itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, mata cekung, bibirnya kering dan retak. Firman langsung mengenalinya. Suaranya tercekat. "Itu temennya kakak gue." Pendaki itu tersenyum samar, tapi tatapannya tajam menusuk. "Kamu nyari dia kan? Aku bisa nunjukin, tapi kamu harus ikut sampai ke sana." Ke sana?" Suara Tama gemetar. Pendaki itu hanya mengangguk, lalu berbalik menyusuri jalur yang tidak tercantum di peta resmi. Tio berbisik cepat. "Man, ini gila. Kita nggak tahu dia beneran orang atau..." Firman memotong. "Gue harus tahu. Kalau dia benar temannya kakak gue, ini satu-satunya petunjuk." Mereka bertiga akhirnya mengikuti. Kabut semakin pekat. Bau tanah basah bercampur dengan aroma anyir yang menyengat hidung. Pendaki itu berhenti di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon pinus. Ia menunjuk ke sebuah gundukan tanah yang hampir tertutup akar-akar menjalar. "Dia di sini, dan satu lagi di sebelahnya." Firman maju dengan lutut gemetar. Di balik lapisan tanah yang terkelupas, tampak sisa kain jaket yang sangat ia kenal. Jaket itu milik kakaknya. Firman jatuh berlutut, tangannya bergetar, dadanya susak, air matanya pecah tanpa bisa ditahan. "Gue akhirnya nemuin lo juga." Tama dan Tio berdiri membisu, masih berusaha mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Firman tetap berlutut, menatap gundukan tanah yang setengah tertutup akar pinus. Tio menelan ludah. "Man,
Kalau itu beneran kakak lo yakin mau gali di sini? Firman mengangguk tanpa ragu. Gue nggak bisa ninggalin dia di sini. Gue mau bawa dia pulang. Pendaki misterius itu hanya berdiri diam, kepalanya sedikit miring, seolah memperhatikan sesuatu di belakang mereka. Tama melirik gelagatnya, lalu berbisik pelan. Man, lo nggak ngerasa dia aneh? Dari tadi dia nggak pernah nyebutin nama lo atau nama kakak lo. Kayak dia udah tahu semuanya dari awal. Tio akhirnya menyerah. Ia mengambil cangkul kecil dari tas carrier. Suara logam menghantam tanah basah terdengar berat. Setiap ayunan mengeluarkan aroma anyir bercampur bau busuk yang menusuk hidung. Tama mundur selangkah. Ini udah nggak beres. Firman terus menggali dengan napas memburu. Hingga akhirnya, duk! Cangkul itu membentur sesuatu yang keras. Tanah disibakan perlahan. Tampak tulang belulang kaki yang terikat tali. Sudah rapuh dimakan waktu. Di sebelahnya, tergeletak tas carrier robek dengan patch logo komunitas pendaki yang dulu diikuti kakaknya. Firman langsung terduduk lemas. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Itu beneran dia. Namun saat ia hendak mengangkat tas tersebut, pendaki misterius itu tiba-tiba bersuara dengan nada dakar. Jangan, kalau kau bawa pulang, mereka akan ikut. Tama dan Tio saling berpandangan. Mereka, maksud lo apa? Pendaki itu hanya tersenyum. Dari balik kabut terdengar bisikan-bisikan samar, seperti banyak suara berbicara bersamaan, tapi tak satu pun bisa dipahami. Kabut menebal, suhu turun drastis. Akar-akar pohon di sekitar mereka bergetar, seolah merespon sesuatu yang tak terlihat. Tio mulai panik. Gue nggak mau mati di sini, Man. Kita harus pergi sekarang. Firman berdiri perlahan, namun matanya masih terpaku pada jasad kakaknya. Aku nggak bisa ninggalin dia. Pendaki misterius itu melangkah mendekat. Wajahnya kini terlihat jelas di sela kabut. Kulit pucat, mata cekung, dan tidak ada bayangan di bawah kakinya. Kalau kau ambil dia, mereka akan mengambil kalian. Tiba-tiba, tawa aneh terdengar dari segala arah. Semakin keras, semakin dekat. Tawa itu seolah berputar mengelilingi mereka. Kabut kini begitu tebal hingga jarak pandang tak lebih dari 1 meter. "Lari, sekarang!" teriak Tio. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga melesat meninggalkan gundukan tanah itu. Pendaki misterius tadi tidak mengikuti, atau mungkin menghilang begitu saja di dalam kabut. Firman yang berada di depan berusaha mencari arah dengan kompas di tangannya. Namun jarumnya berputar liar, tak menunjuk ke utara sama sekali. Tama menatap sekeliling. Ini bukan jalur yang tadi. Jalur setapak berubah menjadi tanah berlumpur dengan akar-akar pohon menyembul seperti ular raksasa. "Gue yakin tadi kita lewat batu besar di kiri," kata Tio sambil tersengal. Firman menggeleng. "Sekarang di kanan, jalurnya pindah." Dari balik kabut, muncul siluet seseorang berjalan santai. Mereka semua berhenti. "Jangan-jangan itu pendaki misterius tadi," bisik Tama. Namun ketika siluet itu mendekat, mereka tersadar. Wajahnya kosong. Bukan kosong karena ekspresi, tapi benar-benar tidak ada wajah. Hanya permukaan kulit pucat tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tio menjerit dan melemparkan batu ke arahnya. Batu itu menembus tubuhnya, seperti menembus asap. Namun siluet itu tetap melangkah dan tiba-tiba berlari ke arah mereka. Mereka bertiga kabur ke arah yang berbeda tanpa sadar. Tama menoleh dan melihat Firman menghilang di balik kabut. "Firman!" Tio juga sudah tak terlihat. Kini Tama sendirian. Napasnya memburu, langkahnya tersandung akar-akar pohon, hampir terjatuh. Dari belakang, suara langkah itu semakin cepat, disertai bisikan. Bisikan yang kini menyebut namanya sendiri. "Tama, Tama, jangan lari." Tak lama berjalan, mereka menemukan sesuatu yang membuat Firman berhenti mendadak. Di tanah, tergeletak sebuah sarung tangan gunung hitam dengan logo yang ia kenal betul.
Tangannya bergetar saat mengambilnya. Ini punyanya kakak Gule. Suaranya nyaris tak terdengar. Tama menatap sarung tangan itu, lalu menelan ludah. Man, ini berarti... Firman mengangguk tanpa menoleh. Matanya menatap lurus ke depan. Kita di jalur yang sama waktu dia hilang. Kabut mulai menipis sedikit, tapi itu justru membuat mereka sadar bahwa jalur ini dipenuhi pohon-pohon besar yang kulit batangnya terkelupas seperti bekas dicakar sesuatu. Di salah satu batang, terlihat bayangan seperti seseorang sedang memanjat. Tio menyorotkan senter, tapi pohon itu kosong. Namun, saat mereka memalingkan muka, terdengar bunyi krak-krak dari atas kepala. Sesuatu bergerak cepat di antara dahan, tapi terlalu cepat untuk dilihat jelas. Langkah mereka terhenti saat melewati tanah lapang kecil. Tiba-tiba, dari bawah tanah terdengar suara lirih, suara rintihan yang lemah, seperti orang sekarat. Firman langsung jongkok, menempelkan telinganya ke tanah. Man, panas, dingin, jangan tinggalin. Firman terlonjak mundur, napasnya tercekak. Itu adalah suara kakaknya, ia yakin. Tama langsung menariknya. Jangan dengerin, lo nggak tahu itu siapa. Tapi Firman menatap tanah itu dengan mata merah, berusaha menahan air mata. Itu suara dia. Semakin jauh mereka berjalan, jalur itu terasa makin sempit. Ranting-ranting mulai menutup di depan, seperti membentuk terowongan. Di ujungnya, samar-samar terlihat cahaya api kecil, mungkin perkemahan, atau sesuatu yang lain. Kabut kembali menggulung di belakang mereka, menutup jalan keluar sepenuhnya. Mereka tak punya pilihan selain maju. Firman menggenggam erat sarung tangan kakaknya. Apapun yang ada di depan, gue harus tahu. Cahaya api itu semakin jelas, berkedip-kedip di sela ranting. Asap tipis naik ke udara, namun anehnya tak tercium bau kayu terbakar. Justru ada aroma aneh, seperti besi panas bercampur belerang. Langkah mereka melambat, bahkan Tio yang biasanya santai, kini menggenggam senter lebih erat. Firman berjalan paling depan, matanya tak lepas dari cahaya itu. Sarung tangan hitam di genggamannya sudah basah oleh keringat. Begitu mereka mendekat, terlihat lingkaran batu besar di tengah tanah lapang. Di dalamnya, api menyala tanpa kayu bakar. Api itu berwarna kebiruan, menjilat-jilat udara dengan tenang. Di sekeliling lingkaran batu, berdiri rapi tumpukan helm, sepatu, dan carrier pendaki. Semuanya sudah lapuk dan berlumut. Ada yang robek, ada yang gosong sebagian. Tama menelan ludah. Ini kayak tugu peringatan, tapi siapa yang naruh? Dari balik kabut muncul sesosok pria dengan jaket gunung usang. Wajahnya sebagian tertutup baf lusuh, matanya tajam tapi terlihat lelah. Langkahnya pelan, tapi setiap kakinya menapak, ranting di bawahnya patah bersuara nyaring. Aku tahu kalian. Suaranya berat, serak, dan seperti jarang digunakan. Firman langsung menatapnya. Lo siapa? Pria itu tak langsung menjawab. Ia berjalan mengitari lingkaran batu, lalu berhenti di depan Firman. Pandangannya turun ke sarung tangan yang digenggam Firman. Itu milik adik yang pernah aku lihat 5 tahun lalu. Jantung Firman berdegup kencang. Lo lihat kakak gue? Pria itu mengangguk pelan. Dia tidak sendiri. Ada temannya. Mereka tersesat di jalur ini. Tama melangkah maju. Kalau lo lihat, kenapa nggak nolong? Pria itu menatap Tama dengan mata yang dalam, lalu berkata lirih. Karena waktu itu, aku juga sudah mati. Kabut di sekeliling mereka mendadak menebal, api biru berkilat-kilat, dan sekelebat bayangan seperti tangan hitam menjulur keluar dari dalam lingkaran batu, mencoba meraih kaki Firman. Pria itu tiba-tiba membungkuk, menarik sesuatu dari bawah tumpukan helm. Saat diangkat, benda itu jatuh ke tanah. Sebuah tengkorak manusia dengan sisa-sisa kain baju gunung yang warnanya masih bisa dikenali Firman. Firman langsung jatuh berlutut. Air matanya tumpah.
Ini kakak gue. Suaranya pecah, menggema di tengah kabut. Tio dan Tama berdiri terpaku, tak tahu harus menolong atau menariknya pergi. Pria itu mendekat, berbisik ke telinga Firman. Kalau kalian gak mau jadi seperti mereka, keluar sebelum matahari terbenam. Jalur ini tidak akan mengizinkan kalian pergi kalau malam datang. Tiba-tiba, dari semua sisi, terdengar langkah-langkah berat seperti orang berjalan dengan sepatu gunung. Tapi tak ada wujudnya, hanya suara yang makin dekat dan makin dekat. Firman memeluk tengkorak itu erat. Tama langsung menarik lengannya. "Man, kita harus pergi sekarang. Ini benar jebakan." Kabut semakin tebal, begitu pekat hingga senter mereka hanya mampu menembus sejauh 1 meter. Langkah-langkah itu makin dekat, mengelilingi mereka, seperti kawanan yang sedang memburu mangsa. Firman yang masih syok dengan teka-teki ini hanya bisa menangis akan kenangan kakaknya yang dia lihat tadi. Tio menunduk, menyorotkan senter ke segala arah, berharap menemukan sumber suara itu. Tapi yang terlihat hanya kabut, kabut, dan kabut. Dari sisi kanan, muncul siluet seorang pendaki. Posturnya tegap, lengkap dengan carrier besar di punggungnya. Ia berjalan perlahan, kepalanya menunduk. Namun saat senter Tio mengarah ke wajahnya, tak ada apapun di sana. Hanya kulit rata, tanpa mata, hidung, atau mulut, seperti topeng kosong yang hidup. Pendaki itu berhenti beberapa langkah dari mereka. Kepalanya menoleh cepat ke kiri, seolah memberi tanda pada sesuatu di balik kabut. Siluet lain bermunculan satu demi satu dari segala arah. Mereka semua sama, pendaki tanpa wajah, bergerak dengan langkah berat dan serempak. Suara gesekan sepatu gunung di tanah bercampur dengan derit tali carrier mereka, membuat bulu kuduk Tama berdiri. Tama berbisik, "Man, lepaskan itu. Kita harus pergi sekarang." Firman menggeleng keras. "Gue nggak bisa. Ini satu-satunya yang tersisa dari dia." Tio mendekat, menunduk sejajar dengan Firman. "Kita nggak akan ninggalin ini, tapi kalau kita mati di sini, nggak ada yang bakal tahu. Lo mau itu terjadi?" Firman menatap Tio, lalu ke Tama, matanya berair. Dengan berat hati, ia memasukkan tengkorak itu ke dalam kantong sleeping bag di carriernya, mengikatnya erat. Begitu mereka berdiri, pendaki tanpa wajah itu mulai bergerak cepat. Langkah mereka berat, tapi anehnya tidak terdengar napas, seolah kaki mereka menapak tanpa tenaga manusia. Salah satunya melompat ke depan, hampir memblokir jalan, tapi Tama mendorong Firman dan Tio ke jalur sempit di sisi kiri. "Ke jalur curam, mereka nggak bakal bisa nyusul kalau kita turun cepat," teriak Tama. Saat mereka menuruni jalur licin, tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari arah lingkaran batu tadi, jeritan yang bukan milik manusia. Suara itu membuat telinga mereka berdenyut, seperti ada tekanan di dalam kepala. Tio hampir terpeleset, tapi Tama menariknya tepat waktu. Firman menoleh sebentar, dan ia melihat pendaki misterius yang tadi membantu mereka berdiri di antara pendaki tanpa wajah, seolah sedang menahan mereka. Mulutnya bergerak membentuk kata yang tak terdengar jelas di tengah kabut, tapi Firman yakin itu adalah cepat, pergi. Jalur turun itu semakin curam, dan di bawahnya hanya ada gelap tanpa dasar yang terlihat. Mereka harus berpegangan pada akar pohon besar untuk menjaga keseimbangan. Suara langkah-langkah pendaki tanpa wajah makin jauh, tapi suara mereka, geraman rendah seperti binatang, masih mengikuti dari kejauhan. Saat mereka mulai merasa aman, Firman merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ia refleks menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi di jaketnya ada bekas tangan kotor seperti lumpur bercampur darah. Kabut mulai menipis ketika mereka akhirnya keluar dari jalur curam itu. Nafas mereka tersengal, dada naik turun seperti habis dikejar anjing liar. Senter mereka kini menyorot sebuah area datar dengan beberapa batu besar yang tampak seperti tempat beristirahat alami. Tio langsung menjatuhkan diri duduk di salah satu batu. Tama berdiri membungkuk, tangan bertumpu di lutut. Firman tetap berdiri, matanya berkeliling seperti mencari sesuatu yang masih mengganjal.
Di balik heningnya hutan, masih terdengar suara langkah-langkah jauh di belakang. Tidak terlalu dekat, tapi cukup membuat mereka sadar bahwa mereka belum sepenuhnya aman. Tama berbisik, "Kita istirahat sebentar aja, kalau kelamaan mereka bisa nyusul." Firman mengangguk, tapi saat ia menoleh ke batu di sampingnya, matanya membelalak. Di atas batu itu, tergeletak sebuah jam tangan hitam dengan tali kulit yang sudah mulai retak. Jarumnya mati di pukul 2:17. Firman memungut jam itu dengan tangan gemetar. Ia mengenal betul jam itu, hadiah ulang tahun dari ayahnya untuk kakaknya 5 tahun lalu. Yang membuatnya makin merinding, jam itu hilang bersamaan dengan kakaknya di Gunung Lawi. Tio mendekat. "Man, itu bukan jam yang pernah lu ceritain ke kita?" Firman mengangguk pelan, wajahnya pucat. "Iya, dan kakak gue nggak pernah bawa jam ini waktu dia terakhir mendaki." Tama mengkerut kening. "Kalau gitu, siapa yang naruh di sini?" Seketika, angin dingin berhembus dari arah belakang mereka. Suaranya bukan seperti hembusan biasa, tapi seperti bisikan yang diseret di udara. Kembali. Daun-daun kering di tanah beterbangan. Sebagian menempel di jaket Firman dan Tio. Jam tangan di tangan Firman tiba-tiba bergetar sendiri. Lalu jarumnya bergerak mundur perlahan hingga berhenti di pukul 12. Tio mundur setapak. "Man, itu jam lo nyala lagi." Firman menatapnya, suara bergetar. "Ini nggak mungkin. Jam ini mati dari 5 tahun lalu." Senter Tama tanpa sengaja menyorot batu di sebelah jam itu ditemukan. Di sana, bayangan seperti tubuh seseorang sedang duduk, padahal tak ada siapapun di sana. Bayangan itu perlahan menoleh ke arah mereka, meski tidak punya wajah, dan mengangkat tangannya seperti menunjuk ke arah jalur turun. Tama langsung memutuskan, "Kita pergi sekarang. Gue nggak peduli ini jam apa, siapa yang naruh, gue nggak mau kita di sini waktu gelap." Perjalanan turun yang menegangkan. Mereka berjalan cepat menuruni jalur, tapi perasaan diikuti tak pernah hilang. Sekali waktu, Firman menoleh dan melihat siluet pendaki misterius yang tadi membantu mereka berdiri di kejauhan. Bedanya, kini wajahnya terlihat jelas, dan itu adalah wajah kakaknya. Namun sebelum Firman sempat memanggil, siluet itu memudar seperti asap, meninggalkan hanya kabut tipis yang bergerak pelan mengikuti arah angin. Langkah mereka semakin cepat begitu lampu-lampu pos pendakian mulai terlihat di kejauhan. Rasanya seperti menemukan oase di tengah padang pasir. Begitu mencapai area pos, mereka langsung duduk di bangku kayu yang sedikit lapuk, membiarkan nafas mereka teratur. Tio mencoba bercanda untuk memecah ketegangan. "Gue nggak mau naik gunung lagi kalau endingnya begini. Mending mancing di empang." Tama hanya tersenyum tipis. Firman sebaliknya masih memandangi jam tangan di genggamannya seolah takut kalau benda itu akan menghilang lagi. Pertanyaan yang menggantung. Petugas pos yang sedang berjaga memperhatikan mereka. "Kalian naik dari jalur Cemoro Sewu kan? Kok turun jam segini?" Tama mengangguk. "Ada sedikit masalah di atas." Petugas itu mengerutkan kening. "Kalau kalian ketemu sama dia, sebaiknya jangan dibawa turun." Ucapan itu membuat Firman spontan menggenggam jam lebih erat. "Maksud Bapak, siapa?" Petugas itu hanya menggeleng, matanya menerawang ke arah jalur pendakian. Di Lau, ada hal-hal yang kalau sudah ketemu harus ditinggal di sana. Kalau dibawa pulang, ya ikut pulanglah dia. Tama tiba-tiba melihat cahaya, lampu headlamp Firman. Ia berlari ke arah itu, tapi begitu sampai, yang ia temui bukan Firman, melainkan sebuah gapura kayu tua bertuliskan huruf-huruf Jawa kuno, penuh lumut. Di balik gapura, ada jalur menurun yang tidak pernah ia lihat di peta pendakian Gunung Lawu. Udara di sana lebih dingin, dan ada aroma dupa terbakar yang samar-samar tercium. Entah kenapa, kakinya melangkah masuk tanpa bisa menahan diri. Tama melangkah melewati gapura kayu tua itu. Begitu kakinya menginjak tanah di sisi lain, udara berubah drastis.
Suhu yang tadinya dingin menusuk kini menjadi panas lembab, seperti berada di ruangan sempit tanpa sirkulasi udara. Langit di atasnya berwarna merah temaram, dan suara hutan hilang sama sekali. Tak ada angin, tak ada serangga, hanya keheningan yang membuat telinga berdengung. Di depannya terbentang jalan setapak berpasir hitam, diapit pohon-pohon tinggi yang batangnya bengkok seperti mengikuti arah tertentu. Setiap beberapa meter, ia melihat benda-benda yang tidak wajar. Sebuah kompas berkarat terletak di tanah, jarumnya patah. Botol minum penyot yang tertutup lumut. Sepotong sepatu gunung sobek dengan tali masih terikat rapi. Tama memungut sepatu itu. Ukurannya kecil, mungkin milik seorang pendaki wanita. Tapi bagian dalamnya basah dan ada bercak merah gelap seperti darah kering. Bisikan yang membimbing. Tiba-tiba, sebuah bisikan lirih terdengar tepat di telinganya. Terus, sampai akhir. Tama menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Langkahnya goyah, tapi entah kenapa, tubuhnya terus berjalan seperti ada yang mengendalikan. Di sisi lain hutan, Firman tersandung batu dan jatuh terduduk. Matanya menangkap sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Bendera kecil komunitas pendaki tempat kakaknya dulu bergabung, menempel di batang pohon dengan paku berkarat. Di bawah bendera itu, tergeletak foto Usang. Saat ia mengambilnya, darahnya berdesir kencang. Foto itu memperlihatkan 3 orang, kakaknya, temannya, dan pendaki misterius yang mereka temui di awal pendakian. Namun di foto itu, mereka berdiri di jalur yang sama persis dengan yang sedang ia lalui sekarang. Hanya saja semua orang di foto tersebut tampak pudar, seperti bayangan. Tio berlari tanpa arah sampai ia tiba di sebuah pondok kayu kecil. Pondok itu tampak ditinggalkan, tapi di dalamnya ada tumpukan logistik, mie instan, air mineral, bahkan peta pendakian Lau. Namun, peta itu aneh. Jalur yang ia lihat di peta tersebut berbeda dari peta resmi yang pernah ia lihat. Di sudut peta ada tulisan tangan, "Kalau sudah masuk, jangan menoleh." Jalan setapak mulai menurun curam. Di kejauhan ia melihat cahaya api unggun dan siluet beberapa orang duduk melingkar. Mereka memakai pakaian pendaki lama dengan carrier dan jaket model tahun-tahun lampau. Salah satu dari mereka menoleh. Wajahnya separuh tertutup tudung jaket, tapi senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Tama mundur 1 langkah, tapi tanah di belakangnya amblas, membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh ke arah lingkaran itu, dan sebelum sempat berteriak, salah satu dari mereka menangkap pergelangan tangannya dengan cengkraman dingin seperti es. Cengkraman itu begitu kuat, seolah tulang Tama akan remuk. Ia mencoba menarik tangannya, tapi dingin yang merayap dari kulit pendaki itu membuat tubuhnya seperti membeku. Saat ia berani menatap, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di balik tudung, mata pendaki itu kosong, hanya ada 2 cekungan gelap. "Kau terlambat." Suara itu bukan datang dari mulutnya, melainkan dari dalam kepala Tama, bergema seperti gema di dalam gua. Lingkaran pendaki di sekitarnya mulai bergeser, mempersempit jarak, dan suara langkah mereka terdengar berat, seakan tulang-tulang mereka berderak setiap kali bergerak. Api unggun yang tadinya menyala hangat, tiba-tiba berkedip-kedip, lalu berubah menjadi api kehijauan, mengeluarkan asap tebal yang berbau menyengat. Bau logam berkarat bercampur belerang. Tama terbatuk, matanya perih, tapi ia tetap melihat dengan jelas. Di balik asap itu, siluet-siluet pendaki lain bermunculan satu persatu. Mereka membawa potongan-potongan peralatan pendaki yang sudah rusak, sepotong perrier robek, helm retak, tongkat trekking patah. Dan di antara mereka, ada sosok wanita membawa sepatu kecil yang basah darah, sepatu yang tadi ditemukan Tama. Wanita itu melangkah mendekat, wajahnya tak terlihat, hanya rambut panjang menutupi seluruh mukanya.
Setiap langkahnya meninggalkan jejak air bercampur merah di tanah berpasir hitam. Bawa dia ke jalur. Pendaki tanpa mata itu menyeret Tama ke tengah lingkaran. Tanah di bawahnya bergetar, lalu perlahan membentuk lubang besar yang gelap pekat. Udara panas lembab dari dalamnya berhembus, membawa bisikan-bisikan yang tak jelas. Dari sisi lain, Tio berlari dengan napas memburu, membawa senter dan peta aneh yang ia temukan di pondok. "Cepat, ikut aku, jalannya di sini." Tanpa banyak bicara, Firman menarik Tama dan mereka bertiga mulai berlari mengikuti Tio. Namun suara langkah pendaki-pendaki itu terdengar memburu di belakang, cepat dan berat, seperti berlari di atas kayu lapuk. Tio membawa mereka ke sebuah jalan setepat yang diapit tebing batu dan pohon pinus tinggi. Aneh, jalur ini terasa sunyi, tapi ada cahaya samar di ujungnya. Peta di tangan Tio bergetar. Tinta jalur merahnya seperti hidup, memandu mereka. Tapi Firman tahu, ini jalur yang ia lihat di foto tadi. Jalur yang sama dengan tempat kakaknya berdiri 5 tahun lalu. "Tio, kita yakin mau lewat sini? Kalau nggak lewat sini, kita nggak bakal bisa keluar, Man." Di ujung jalur, mereka menemukan pondok kayu lain. Namun berbeda dari pondok Tio sebelumnya, pondok ini tampak terawat. Bahkan ada lampu minyak menyala di dalamnya. Mereka masuk, dan di meja tengah, ada 3 cangkir kopi panas mengepul. Tidak ada siapapun di sana. Tama menelan ludah, tangannya gemetar saat hendak meraih cangkir itu. Namun sebelum ia menyentuh, terdengar suara langkah di atas lantai pondok. Pelan, berat, dan diiringi suara seret sesuatu yang logam. Firman memandang ke atas, lalu matanya membelalak. Di tangga kayu, berdiri sosok kakaknya. Namun wajahnya pucat seperti mayat, dan di tangannya ia menggenggam peluit perak yang dulu selalu ia bawa. "Akhirnya, kau datang, Firman." Firman membeku di tempatnya. Kakaknya berdiri di tangga, matanya kosong namun bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Peluit perak di tangannya berayun pelan, mengeluarkan dentingan lirih yang menusuk telinga. "Man, ikut aku. Kita pulang." Suara itu lirih, tapi entah bagaimana terdengar jelas, seperti langsung berbisik di dalam kepala Firman. Tama dan Tio saling pandang, tahu bahwa ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah jebakan. Firman maju selangkah. "Kak, ini beneran kakak kan? Aku di sini, sudah lama menunggu." Namun saat ia mendekat, cahaya lampu minyak mengungkap wajah sang kakak. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya cekung, dan ada retakan hitam di pipinya seperti tanah kering. Dari celah itu keluar asap tipis yang berbau belerang. Tiba-tiba, di atas kepala mereka terdengar puluhan bisikan. "Jangan percaya. Bukan dia, bukan dia." Tama menoleh ke langit-langit dan menyadari ada ratusan mata kecil mengintip dari celah papan. Mata-mata itu bukan milik manusia. Kakak Firman menuruni tangga perlahan, setiap langkahnya diiringi bunyi kayu berderit. Peluit perak itu kini ia tiup, dan suara nyaringnya membuat kepala Tama berdenyut. Tio menutup telinga, tapi di luar pondok terdengar langkah-langkah cepat mendekat. Pendaki-pendaki tanpa mata itu kembali. Kakak Firman berhenti di anak tangga terakhir. 5 tahun lalu, aku dan teman-temanku tersesat di jalur ini. Kami pikir jalur ini akan membawa kami pulang, tapi kami salah. Satu persatu mereka diambil. Suara kakaknya pecah, tapi tetap terdengar berat. "Aku bukan lagi manusia, Man. Aku cuma sisa yang tertinggal di sini. Aku terikat oleh janji." Firman menitikkan air mata.
Kalau gitu, biar aku yang bawa kakak pulang. Kakaknya tersenyum pahit. Tidak bisa, tapi aku bisa pastikan kalian keluar kalau kalian sanggup melewati jalur terakhir. Tiba-tiba, semua lampu di pondok padam. Hanya tersisa cahaya redup dari peluit perak yang kini memancarkan sinar kehijauan. Kakak Firman mengangkat peluit itu, meniupnya sekali lagi, dan pintu belakang pondok terbuka, menunjukkan jalur sempit yang dipenuhi kabut tebal. Jangan menoleh, jangan berhenti, dan apapun yang kalian dengar, abaikan. Firman, Tama, dan Tio saling pandang. Di luar, suara pendaki tanpa mata semakin dekat. Napas mereka terdengar seperti geraman binatang. Pergi sekarang, sebelum mereka mengambil kalian juga. Dengan berat hati, Firman mengambil peluit perak itu dari tangan kakaknya. Tangannya dingin seperti batu, dan berlari menuju jalur kabut bersama Tama dan Tio. Suara kakaknya memudar di belakang, namun sebelum lenyap, ia berteriak, "Jangan pernah kembali ke Lawu." Kabut itu begitu tebal hingga jarak pandang mereka hanya sebatas ujung tangan. Peluit perak di genggaman Firman bergetar pelan, mengeluarkan suara dengung rendah yang entah bagaimana membimbing langkah mereka. Tanah di bawah kaki terasa licin, seperti diselimuti lumut basah. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki lain mengikuti mereka. Terlalu berat untuk binatang, tapi terlalu lambat untuk manusia. Tama menelan ludah. "Man, lo yakin kita nggak diikutin?" Firman menggenggam peluit lebih erat. "Kakak gue bilang jangan menoleh. Lo mau coba?" Tama langsung menggeleng cepat. Kabut di sisi kanan bergerak membentuk siluet tinggi menjulang. Siluet itu seperti pendaki, tapi kepalanya miring 90 derajat dan kedua tangannya menjuntai sampai menyentuh tanah. Tio yang berjalan paling belakang mulai mempercepat langkah. Gue nggak suka ini sama sekali." Lalu bisikan mulai terdengar. "Tio, sini, ikut aku. Jalannya lebih cepat lewat sini." Suara itu persis suara ibunya. Tio hampir berbalik, tapi Firman meraih lengannya dengan keras. "Bukan dia, fokus ke depan." Namun bisikan itu makin keras, diikuti suara langkah kecil seperti anak kecil berlari di sekitar mereka. Tama menutup telinga, tapi percuma. Suara itu ada di dalam kepala. Peluit perak tiba-tiba mengeluarkan bunyi panjang dan kabut di depan terbelah menampakkan celah batu sempit. Udara dingin dari celah itu terasa seperti menyedot nafas mereka. Firman mengangguk ke arah celah. "Itu, jalur keluar." Tapi sebelum mereka sempat masuk, kabut di belakang mereka bergemuruh. Siluet-siluet itu kini muncul lebih jelas. Pendaki tanpa mata, berdiri diam, tapi leher mereka memanjang tak wajar, mulutnya terbuka lebar seperti akan menelan mereka. Tio berteriak, "Lari!" Mereka bertiga memaksakan diri masuk di celah itu. Batu-batu tajam menggores kulit, tapi di dalamnya ada lorong menurun yang semakin lama semakin terang. Di belakang, terdengar suara-suara itu mengerang, terhenti tepat di mulut celah batu, seolah tidak bisa masuk. Lorong itu berakhir di sebuah titik cahaya. Saat mereka keluar, mereka mendapati diri mereka berdiri di jalur resmi Gunung Lawu, tepat di dekat pos terakhir sebelum pintu masuk. Tidak ada kabut, tidak ada bayangan, hanya hutan tenang seperti biasa. Mereka berdiri terengah-engah di jalur resmi. Udara segar menusuk paru-paru. Tapi ada yang aneh, pos penjaga di depan mereka tampak kosong. Tak ada pendaki lain, tak ada suara obrolan atau tawa. Di meja kayu panjang, ada buku tamu pendakian yang sudah usang. Halamannya menguning. Saat ia membukanya, matanya membelalak. Nama mereka bertiga memang ada, tapi tanggal pendakian tertulis 5 tahun lalu. "Ini nggak mungkin," bisik Tama. Tiba-tiba, dari pintu belakang pos penjaga, muncul seorang pria tua dengan seragam penjaga jalur. Matanya redup tapi tajam, seperti menyimpan banyak rahasia. "Anak muda,
Jalur itu sudah ditutup sejak 15 tahun lalu. Semua yang masuk tidak pernah kembali. Matanya menatap Firman dalam-dalam. Kakakmu, dia orang baik. Dia mengorbankan dirinya agar kalian keluar. Firman menunduk, menggenggam peluit perak erat hingga jarinya memutih. Saat mereka berbalik untuk turun, Tio melihat sesuatu di meja pos penjaga. Sebuah foto lama terbingkai kaca retak. Foto itu menunjukkan sekelompok pendaki berdiri di jalur yang penuh kabut. Di barisan depan, jelas terlihat kakak Firman, dan tepat di sebelahnya berdiri Tama dan Tio. Gimana? Bisa ada kita di foto ini? Suara Tio gemetar. Pria tua itu hanya tersenyum tipis. Beberapa kisah memang tidak untuk dipahami. Yang penting, kalian masih hidup. Pergilah sebelum gelap. Mereka bertiga turun gunung tanpa banyak bicara. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena beban kenangan yang baru saja mereka alami. Di tengah hening itu, Firman akhirnya berkata pelan, "Gue gak akan pernah lupa sama Lau, sama kakak gue." Tama menepuk bahunya. "Kita semua gak akan lupa, Man. Tapi kita janji, kita gak akan pernah kembali ke sini." Tio ngangguk. Namun jauh di dalam carrier Firman, peluit perak itu masih bergetar pelan, seakan belum selesai membisikkan rahasianya. 3 minggu setelah pendakian itu, kehidupan mulai kembali seperti biasa. Firman kembali sekolah, Tama sibuk membantu ayahnya di bengkel, dan Tio lebih sering di rumah. Namun ada satu hal yang terus mengganggu Firman, peluit perak itu. Setiap malam saat jam hampir menunjuk pukul 1.15, peluit itu mengeluarkan bunyi lirih. Bukan seperti tiupan, tapi seperti bisikan. Jangan lupakan jalur kabut. Firman mencoba mengabaikannya, tapi pada malam ke-13 setelah mereka turun, ia tak tahan lagi. Ia meniup beluit itu. Udara di kamarnya mendadak dingin menusuk. Kabut tipis merayap masuk dari jendela yang tertutup rapat. Di antara kabut itu, samar-samar, terlihat sosok kakaknya, tersenyum, lalu menghilang. Keesokan paginya, Tama datang tergesa-gesa. Matanya merah, seperti kurang tidur. "Man, lo gak bakal percaya. Gue nemu ini di depan rumah gue." Ia mengeluarkan foto lama, foto mereka bertiga di jalur kabut, sama persis seperti yang ada di pos penjaga. Firman membeku. Foto itu kini basah oleh embun, dan di sudutnya tertulis dengan tinta hitam, "Sampai jumpa di jalur berikutnya."